Oke, cek kita tes dulu suaranya ya. Jelas gak nih suaranya? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh komen ya teman-teman yang wah langsung 30 lama nggak live ya. Lama tidak menyapa teman-teman semua. Apa kabar? Mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya. Suara saya udah kedengeran. Boleh kasih komennya yang meriah. Boleh kasih komennya yang penuh semangat buat malam hari ini. Kalau udah kedengeran boleh kasih komen ya. Selamat malam, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya dimanapun berada? Wah, alhamdulillah Mas Ganang, terima kasih banyak. Alhamdulillah baik ya. Berarti udah kedengeran nih ya. Semoga suara saya jelas ya, karena ini kodarullah di jalan nggak sampai rumah guys. Jadi ini di suatu tempat ya. Semoga aman ya, aman ya. Nah ini diketin. Baik, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua nikmat usia hingga Ramadan kali ini bisa terlewati. Kemudian juga akhirnya lebaran. Ada Ustadz Yopi ya. Ustadz Yopi nyimak loh. Ada Mas Raihan. Apa kabar Mas Raihan? Teman-teman boleh komen dulu nih. Dari mana aja ya. Dari daerah mana aja. Coba ya. Pengen tahu nih dari mana aja teman-teman semua. Wes, kuliahku nikah ya. Jambi hadir, mau ada apa nih? Nah, malam hari ini jadi malam yang seru banget insya Allah, karena ini merupakan tema yang banyak diresahkan banyak orang. Nah, nggak tanggung-tanggung nih, kita hadirin langsung pelakunya. Wis, pelaku kayak apa aja ya. Maksudnya orang yang memang sudah terlebih dahulu memilih jalan ini gitu. Apa? Yaitu kuliah dulu atau nikah dulu gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih kuliah atau masih bingung nanti harus nikah dulu atau kuliah dulu, nah ini jadi momen yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Nah buat teman-teman yang nggak pendidikan, maksudnya tidak sedang menjalankan pendidikan saat ini, gimana? Ya menarik juga gitu, karena ternyata bisa juga loh apa namanya kuliah setelah menikah baru kuliah gitu. Nah gimana bagi waktunya gitu ya. Nah kita akan bahas bersama Mas Raffi Anggara aja dulu. Nah ini bisa juga nanti dibahas ya. Nyerempet lah dikit-dikit ya. Sama-sama punya kegiatan gitu. Sama-sama punya pilihan gitu. Assalamualaikum Mas Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Zaki. saya panggilnya ini Raffi Anggara. Apa Raffi Anggara? Raffi Anggara. Oke. Jangan sampai Raffi Ahmad ya. Beda ya yang itu ya. Iya. Suara saya jelas ya? Ah, jelas, tapi kayak ada suara angin gitu ya. Oh gitu. Hmm. Tapi masih aman sih. Aman nggak teman-teman? Aman. Karena saya pakai earphone, jadi mungkin lebih lebih enak nangkepnya. Kalau teman-teman gimana? Enak nggak? Wis enak nggak? Saya lupa belum charge earphone saya itu habis baterai. Oh nggak apa-apa, Tapi sama aman dicas. suaranya ya. Aman. Oke. Oke, baik. Sudah hadir dengan kita semua ya, Mas Raffi Anggara. Beliau ini merupakan seorang laki-laki ya, yang saja cukup menarik. Teman-teman semua mungkin udah sepil ya gimana reelsnya di Pejuang Bahagia. Nah, singkatnya beliau ini menikah di usia yang cukup muda dan saat itu memang masih menjalani perkuliahan gitu. Nah, ini akan jadi Raffi bukan Mas. Istri Ya, saya yang komen. Oke. Raffi, oke. Nah,
Ini jadi menarik ya. Namun sebelum itu, mari kita kenalan dulu sih. Siapa sih Mas Raffi ini dan profilnya seperti apa? Nah, biar lebih afdol, silakan Arafi. Mas saya di Ta'aruf All Indonesia nggak ta'aruf dulu. Wes, silakan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bisa sharing ya dan mengenal Kang Zaki. Ini fun fact-nya, istrinya Kang Zaki ini guru saya sebelumnya. Pernah jadi guru bahasa Inggris saya. Dan alhamdulillah bisa kenal juga dengan suaminya yang luar biasa nih ya, dari Ta'aruf Online Indonesia. Perkenalkan, nama saya Raffi Anggara ya, Muhammad Raffi Anggara. Jangan kutukur Raffi Ahmad ya, Raffi A sama gitu. Tapi Muhammad Raffi. Saya sama dari Bandung, satu daerah dengan istrinya Kang Zaki ya, Soreang Bandung. Tapi sekarang tinggal di Bogor karena sedang kuliah, melanjutkan S2 di IPB bareng istri. Aktivitas sekarang selain kuliah, saya juga beraktivitas sebagai marbot ya, dan juga memegang yayasan. Di samping itu juga punya bisnis dan tentunya aktivitas dakwah insya Allah. Kurang lebih begitu mungkin ya Kang Zaki untuk perkenalan. Oke, masih udah nikah? Masih kuliah? Iya. Megang yayasan? Yayasannya ada bisnisnya juga? Buh, bapak juga? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Aktivitas dakwah juga lancar. Nah, ini luar biasa ya. Kita coba kuliti ya teman-teman ya. Apakah sebenarnya Arafi ini punya jurus Kagebutsu no Jutsu ya? Jurus bayangan gitu sehingga bisa pecah-pecah jadi bisa ngelakuin banyak hal, atau sebenarnya ini yang bikin berbeda gitu. Jadi Arafi, banyak kita temukan di dunia saat ini ya, banyak yang akhirnya dilema untuk memilih kuliah atau menikah gitu. Seakan ini tuh merupakan pilihan yang saling menggantikan gitu. Nah, menjadi menarik nih ke Arafi karena Arafi juga kuliahnya bukan bukan sembarang kuliah ya. Dalam arti beliau ini loh peraih apa namanya? Mahasiswa prestasi utama ya. 2019 Mawapres utama 2019 dari UPI. Nah, jadi memang serius nih kuliahnya ya. Gaya titip absen ya. Nah, dengan kondisi seperti itu sebagai Mawapres, kuliah masih ambis-ambisnya, masih semangat-semangatnya, apalagi sebagai Mawapres biasanya kesempatan buat beasiswa, buat lanjut pendidikan itu kan besar gitu ya. Tapi kenapa malah milih toto nikah gitu? Padahal itu kan masih ambis-ambisnya belajar gitu. Kenapa tuh? Kok bisa begitu? Padahal kan kadang ada yang bilang juga bahwa nikah itu menjadi pembatas gitu buat kita bisa aktualisasi di kampus gitu. Gimana Arafi? Oke, Masya Allah, ini pertanyaannya langsung berat ya. Emang itu pertanyaan yang memang banyak disampaikan juga ya oleh teman-teman. Kenapa kemudian memilih menikah? Tapi saya sedikit klarifikasi. Jadi saya menikah itu bukan pas kuliah, tapi memang target awalnya emang nikah itu pas kuliah gitu pengennya. Karena terinspirasi dari guru-guru saya yang waktu ketika kuliah itu, kebanyakan musyrif-musyrif saya itu memang semester 7 itu udah ta'aruf atau bahkan udah menikah gitu. Jadi target saya juga dulu waktu kuliah tuh pengennya semester 7 gitu. Tapi qadarullah, orang tua belum merestui, dan mungkin memang di situ ada niatan yang belum lurus gitu. Jadi Allah ingin coba menguji niat saya dulu kenapa kemudian ingin menikah di usia muda. Dan alhamdulillah setelah lulus usia 22 tahun, kemudian setelah 23 tahun masuk 23 tahun saya hijrah. Jadi prosesnya itu agak panjang ya, sempat emang niat awalnya itu orang tua pengennya saya S2 dulu gitu ya. S2 dulu. Ya udah saya ikutin keinginan orang tua, daftar beasiswa. Tapi qadarullah 3 kali daftar beasiswa S2 gagal. Gagal, dan di situ di titik terendah itu ya, saya hijrah, diminta oleh guru untuk bantu bangun rumah tahfiz di Majalengka ya, di Majalengka. Dan ketika itu alhamdulillah justru Allah tuh mendekatkan saya ke jodoh saya. Jadi di usia 23 saya melakukan proses ta'aruf gitu ya. Bulan September kenal, bulan November nikah gitu ya. Jadi sama istri walaupun satu alma mater di UPI, tapi baru kenalnya itu memang pas di Majalengka itu. Jadi kenapa kemudian memilih menikah ketika kuliah? Bahkan istri saya itu
saya nikahi ketika semester 7 ya, semester 7. Jadi dulunya saya yang pengen semester 7, justru istri yang semester 7 gitu. Karena kita sama-sama paham lah ya, dengan menikah kita itu bisa terbuka ladang pahala yang sangat luas gitu ya, menggenapkan setengah agama kita. Kemudian juga kalau kata guru saya, nikah itu bikin kita naik level. Jadi makanya kenapa saya kalau ditanya usia nikahnya muda gitu, justru saya bilang saya agak telat gitu nikah saya. Terus saya pengennya lebih awal daripada itu gitu ya. Pengen usianya 21 tahun pas semester 7. Jadi gitu Kang, naik level. Dan kalau dikaitkan kemudian dengan kuliah, justru dengan kuliah itu bukannya mempersulit gitu ya, tapi saya lihat dari perspektif lain, dengan kita menikah ketika kuliah itu justru akan menambah gerak kita gitu. Makanya kalau kata orang kan sendirian itu lebih cepat, tapi kalau bersama-sama itu bisa lebih jauh. Nah itu yang saya lakukan. Dengan berjalan bersama dengan istri, kita bisa menentukan jalan hidup ke depannya itu lebih awal gitu ya, karena dengan nikah muda, hingga akhirnya ketika menjalaninya juga bersama-sama. Jadi insya Allah itu bisa justru lebih kita naik level atau melangkah lebih jauh ketika kita menikah muda, bahkan ketika kuliah gitu Kang. Oke ya, berarti tadi memang udah dari awal mah memang udah punya niatan ya, dari semester 7 itu pengen nikah ya. Dan BTW, waktu pas nikah itu 23 tahun ya? Pas bang, jadi nikah itu proses 23, tapi pas November saya masuk usia 24 sih. Jadi pas saya bulan ulang tahun lah gitu, baru nikah. Kita tos Pas dulu, nikah. bisa nggak? Karena sama. Oh sama. Oh, Masya Allah. Mantap. Tim 24 ya. Oke, saya juga itu pas ini selisih 1 hari tanggal nikah sama tanggal lahir. Masya Allah, alhamdulillah. Oh Kita iya. jangan anak kembar nih ya. Oke, baik ya. Tadi menarik ya. Berarti dari awal memang udah ada niatan di semester ke-7 itu mau nikah gitu kan. Nah, cuman realisasinya ternyata meleset-meleset akhirnya, tapi kejadian juga gitu. Nah, Hmm. menjadi menarik ya. Tadi juga ada beberapa teman komen kayak, tapi kan banyak loker itu lawan kerja yang mengharuskan belum menikah gitu. Berarti kan memang ada banyak pertimbangan ya, apalagi usia muda gitu. Dari konten yang antum buat kan, Mas Raffi, Raffi juga mengungkapkan bahwa lahir dari keluarga yang sederhana. Nah ini menarik nih. Lahir dari keluarga yang sederhana, kemudian berhasil dapat kesempatan kuliah, kuliahnya juga bagus, tapi malah menikah gitu. Kadang ada nggak sih yang ngomongin gini, ya elah, belum menghasilkan buat keluarga, malah mutusin nikah gitu. Ada nggak komen gitu? Dan juga mungkin gini, hmm, pasti kan ada keraguan dong ya. Nah waktu itu keraguan Mm-mm. terbesarnya apa sih yang harus dilewati? Keraguan atau kemudian kalau dikaitkan dengan keluarga, emang bener sih. Kalau dari orang lain sih gak ada ya, gak ada yang sempet yang ngomong belum juga ngebahagiain orang tua misal atau apa gitu, gak ada. Tapi justru itu datang dari saya sendiri gitu, datang dari saya sendiri. Makanya itu jadi keraguan, karena salah satu alasan juga kemudian menurut orang tua di awal nggak nikah ketika kuliah gitu, dan orang tua pengen S2 dulu, ya karena itu saya ingin ngebahagiain orang tua, nurutin orang tua dulu pengennya apa, ya udah saya S2 ikutin S2 gitu buat taat ke orang tua gitu. Ketika proses seleksi beasiswa pun saya sambil kemudian bantu bisnis orang tua. Dan memang qadarullah, berangkat dari keluarga yang memang menengah ke bawah, ditambah waktu itu Covid, emang lagi terdampak banget keluarganya, jadi emang fokus di situ. Tapi alhamdulillah dikaruniai orang tua yang sangat pengertian gitu ya. Ketika waktu gagal 3 kali beasiswa itu, orang tua lihat mungkin saya di situ agak murung gitu ya, agak sedih, agak murung gitu, meratapi nasib gitu. Tapi orang tua kemudian mendukung ketika saya ketika gagal beasiswa langsung nelpon guru-guru saya, minta nasihat gitu. Minta nasihat, minta penenang hati lah gitu ya. Dan salah satu guru saya minta saya untuk hijrah, bantu bangun rumah tahfiz, orang tua bener-bener support gitu. Padahal di situ kondisi keluarga memang butuh juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya juga berniat
hijrah juga tujuannya buat bantu orang tua, karena di sana juga kan saya kerja gitu, kerja, dan alhamdulillah dengan tujuan bantu orang tua dipermudahkan juga jodoh gitu. Dan ketika proses jodoh pun emang dipermudah banget, kan 2 bulan proses, dan begitu lancarnya, bahkan bisa dikatakan modalnya juga gak besar-besar amat, jadi gak begitu merepotkan orang tua terkait modal, dan alhamdulillah Allah permudah segalanya gitu Kang. Gitu mungkin ya, menjawab ya insya Allah. Oke. Berarti mah rasa kayak ada bersalah itu ada ya awalnya, kayak ya tapi belum belum bahagiain orang tua gitu ya. Berarti perasaan itu normal teman-teman. Nah, soalnya banyak yang sering komen gitu juga ya. Dan itu perasaan itu normal, tapi Arafi waktu itu adalah coba untuk mengkonfirmasi dengan orang tua ya gitu ya. Aslinya bahagianya itu apa sih gitu. Dan tadi bahagianya itu orang tua pengen S2. Nah, tapi dalam perjalanannya belum tercapai, cuman akhirnya bisa dilobi buat nikah gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang milih buat S2-nya dan korelasinya dengan bahasan ta'aruf, karena teman-teman juga kan ini kan mau ta'aruf ya, jadi harus kita kaitin juga nih. Nah, tentunya kan S2 tadi menjadi mimpi besar ya buat Arafi dan juga orang tua. Ini bebannya nggak main-main ya, memang berat gitu, karena jadi mimpi bersama gitu ya. Nah, kalau sampai waktu itu ta'arufnya salah milih orang, ini kan celaka ya. Ibaratnya nggak bisa nih mimpi ini teraih, yang berarti orang tua juga nggak bahagia gitu kan, karena kan pengennya kan begitu gitu. Nah, ada nggak sih kayak gimana sih caranya bisa dapat pasangan, atau gimana cara screeningnya buat dapat pasangan yang akhirnya kok mau tuh dukung buat sekolah lagi gitu. Ya, ini emang cukup menarik ya. Jadi ketika saya memang berniat, ketika hijrah, kebetulan banget guru saya juga emang support untuk nikah gitu ya. Ngompor-ngomporin terus terkait nikah gitu guru saya tuh ketika di rumah tahfiz di Majalengka itu. Akhirnya saya berniat dan menempuh setiap jalan yang memang yang tentunya syar'i gitu ya dalam menemukan calon jodoh. Dari nanya-nanya ke guru-guru ya, saya nanya ke beberapa guru gitu barangkali ada calon, kemudian ikut beberapa kelas pranikah gitu ya, sampai memang saya juga nyari sendiri gitu ya, nyari sendiri, nanya-nanya ke orang-orang tertentu gitu yang memang saya percaya, dan semua jalan dijalani. Akhirnya memang kalau bila cara screening emang saya menyiapkan beberapa nama gitu ya, karena emang saya kurang deket dengan akhwat gitu ya, akhirnya ada beberapa nama yang saya dapatkan gitu. Dan di situ saya coba profiling dan menemukan yang support untuk menggapai mimpi ya, termasuk lanjut studi. Itu memang perlu dari melihat dari segi potensinya, track record daripada calonnya. Track recordnya dia nurut, taat, patuh gitu ya, patuh kepada orang tuanya, yang insya Allah dia pun akan patuh kepada istrinya, suaminya maksudnya, suaminya. Dan itu saya lihat dari istri saya gitu ya, dimana istri saya waktu dulu dia adalah orang yang kan ibunya itu sudah single parent, dan istri saya adalah seorang tulang punggung keluarga. Jadi istri saya itu luar biasanya, dia kuliah sambil jadi tulang punggung keluarga, dimana ibunya itu single parent, bahkan baru dioperasi gitu, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Istri kuliah sambil pernah ngegojek, kalau di Bandung itu ada si Jack ya namanya tuh ya, si Jack buat akhwat, khusus ojek buat akhwat, pernah jualan segalanya gitu. Dan kemandirian itu dan motivasi mandirinya adalah untuk orang tua, itu yang membuat saya benar-benar klik gitu ya dengan istri. Ditambah istri kuliahnya pun bagus gitu, jadi profiling itu saya terus lakukan gitu. Dia diantaranya mahasiswi berprestasi gitu ya, kemudian banyak lah ya berkaitan dengan studi. Akhirnya saya menjatuhkan pilihan kepada istri, walaupun ya istri kalau bicara soal background keluarga, beliau lebih jauh di bawah gitu secara finansial dibandingkan saya gitu. Saya menengah ke bawah, apalagi istri gitu ya, jauh banget. Tapi alhamdulillah walaupun begitu, istri perjuangannya luar biasa, dan alhamdulillah aja saya sekarang sangat bersyukur gitu dapat
menjadi jodohnya istri saya sekarang gitu. Alhamdulillah. Gitu kan. Oke, alhamdulillah ya. Nah, ini kita dapat cerita yang memang realistis. Arafi cerita apa adanya ya. Jadi memang nggak segampang itu juga. Memang perjuangannya berat gitu ya. Dan tadi memilih istri, cara screeningnya diantaranya adalah track record. Nah, ini catatan penting ya teman-teman. Jadi nggak asal, iya saya mah bakal dukung gitu ya. Tapi dilihat dulu, bener nggak aktivitas-aktivitas sebelumnya memang juga mendukung untuk berkuliah lagi ataupun memang punya sama-sama keinginan buat kuliah gitu ya. Iya, betul. Visi Oke, yang dan sama gitu. visi yang sama teman-teman. Jadi kalau dalam fase screening ta'arufnya tadi satu visi yang sama, kemudian track recordnya bener nggak, jadi nggak omdo gitu ibaratnya ya. Nah, oke. Teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan, nanti saya tampung dulu ya. Nah, nanti kita akan bacakan insya Allah. Nah, buat teman-teman yang belum tanya, boleh tanyanya di kolom pertanyaan aja, biar nanti kita bukanya gampang. Buat yang belum pengen tanya, boleh nanti di like dulu, biar nanti kami bacakan. Oke ya, tadi cara screeningnya adalah visi, kemudian juga track recordnya seperti apa, dan juga potensi ketaatan ya terhadap orang tua ya, nanti manifestasinya insya Allah sama suami juga taat gitu. Nah, itu screening awal. Ada teman-teman yang tetap aja masih ngerasa takut, dan ini hal yang wajar. Ketika memang sudah screening Mm-mm. nih, udah nemu nih, oke nih kayaknya ini nih gitu kan. Nah, tapi ada rasa khawatir gini, Arafi, nanti tahu-tahu di Ya. tengah jalan bakal berubah nggak ya gitu. Sekarang boleh, tapi nanti nggak boleh lagi. Nah, misalnya gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih poin-poin yang disepakati atau menjadi poin yang ditekankan dalam proses ta'aruf untuk menuju ke pernikahan tadi? Mengingat Arafi punya big dream ya, itu lanjut ke S2 gitu. Ada nggak poin-poin yang jadi kesepakatan bersama? eh jadi kan ketika memilih calon itu memang kan dalam syariat pun memberikan clue ya, beberapa kriteria, dan yang paling utama adalah agamanya. Begitu ya, ada harta, kecantikan, apalagi keturunan dan juga agama. Nah, tadi ya poin tentang taat, patuh itu kan bagian daripada kriteria agama ini. Makanya ini yang menjadi fikroh lah ya, pemikiran mendasar, paradigma mendasar ketika memilih pasangan gitu. Ketika dia taat kepada Allah, taat kepada atau berbakti kepada orang tua, maka insya Allah dia taat kepada suami gitu ya. Jadi paradigma mendasar itu yang penting udah terpenuhi gitu ya. Ketika kemudian nanti sudah hasil screening dan kemudian menjalankan rumah tangga, ya kita pada dasarnya merencanakan, tapi kan kita tetap menyesuaikan dengan rencana Allah gitu kan ya. Eh, dan rencana kita ini, saya pribadi memang tidak kemudian mengintervensi istri agar begini begitu, tapi saya berusaha mengarahkan. Makanya ketika di awal kita dengan visi yang sama tadi gitu ya, berusaha agar penjabaran misi-misinya itu adalah sama ke arah sana, dan kita mengambil benang merah gitu ya, mengambil irisan yang sama gitu ya, untuk menggapai menggapai poin-poin mimpi tadi gitu ya, dengan irisan yang sama. Makanya kenapa pentingnya screening tadi, istri punya mimpi, saya punya mimpi, kita cari irisan dan kita berusaha saling memahami prioritas gitu, memahami prioritas. Makanya eh, ketika saya awal menikah gitu, bahkan saya agar memahami istri, saya keluar kerja gitu ya. Awal nikah saya punya kerjaan, nikah saya malah keluar gitu kan ya, malah keluar karena tujuannya buat memahami istri. Apa sih, kan saya ta'aruf dengan waktu yang singkat, tentu banyak yang belum saya ketahui gitu ya. Makanya saya berusaha untuk bonding lebih jauh ketika pasca akad gitu ya. Pasca akad saya bonding, dan istri kan lagi skripsian waktu itu. Saya berusaha untuk mendukung istri dulu waktu itu. Istri selesai skripsi, beres skripsi, alhamdulillah waktu itu dikaruniai seorang putra gitu ya. Kita fokus di situ, saya berusaha beasiswa lagi S2, alhamdulillah keterima gitu. Jadi prioritas mana dulu yang kita lakukan, dan kita saling support antar prioritas masing-masing. Begitu Kang Zaki. Oke ya, menarik ya. Kita punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Dan rencana kita adalah menyesuaikan rencana Allah ya. Wah, ini bagus teman-teman ya. Jadi
penting buat punya rencana, tapi realitanya ketika keberjalanannya memang agak beda nih dari yang kita rencanakan, sebenarnya masih bisa ya buat tetap di manage gitu ya. Tadi dengan beberapa keluasan dan juga adaptasi gitu. Jadi menarik ya. Ternyata setelah nikah itu justru malah masih skripsian istri dan terus kemudian punya punya anak gitu. Nah ini menarik nih. Eh, Raffi sendiri gitu ya. Ini kan tadi kita banyak dapat sudut pandang tentang istrinya Arafi gitu. Bagi Arafi sendiri ya, kadang kan memang perempuan ini kan dipandang bahwa perempuan mah ikut laki-laki gitu. Ngapain tinggi-tinggi? Hmm. Ada ya, ungkapan seperti itu kan masih ada ya. Nah, Arafi sendiri kenapa sih nggak keberatan istri udah mas sekarang udah punya anak gitu kan? Tapi akhirnya sama-sama ikut S2 juga. Jadi dua-duanya S2. Nah, ini kan gimana nih caranya nih? Apa nggak punya tuh satu keluarga? Pasangan punya anak S2 semua gitu. Gimana tuh? Iya. Bahkan sekarang lagi OTW anak kedua nih, mohon doanya ya. Lagi usia kehamilan 5 bulan sekarang, mau anak kedua juga. Masya Allah. Dan emang betul, bahkan kalau bicara soal mimpi istri, istri itu mungkin karena saking orangnya itu hasil talent mappingnya, istri itu orangnya itu keluarga banget gitu orangnya itu ya. Benar-benar orangnya itu apa ya, mengabdikan diri buat keluarga, makanya sebelum menikah begitu berbakti ke orang tua, dan setelah menikah pun benar-benar mengutamakan suami dan istri gitu, suami dan anak gitu, masya Allah. Termasuk soal kuliah, sebenarnya istri itu mau gak mau gitu buat melanjutkan studi gitu. Kalau ada kesempatan alhamdulillah, kalau gak ada juga gak apa-apa gitu istri itu. Yang penting belajarnya gitu intinya tuh. Yang penting belajarnya, yang penting terus memperkaya ilmu, mau caranya apapun, mau S2, mau apapun, istri yang penting itunya gitu. Dan saya pribadi karena preferensi saya adalah akademik gitu ya, dari S1 dulu juga akademik, makanya saya kemudian mengarahkan istri. Awalnya istri agak berat gitu ya, agak berat, ditambah dengan persyaratan beasiswa yang sangat rumit gitu ya. Dulu saja saya sampai 3 kali gagal gitu ya. Tapi sayang banget dengan pengalaman saya 3 kali gagal kalau kemudian tidak wariskan ke istri gitu ya, agar istri bisa berhasil. Alhamdulillah istri saya justru cuman sekali gagal wawancara, kedua kalinya langsung berhasil gitu ya. Jadi jatah gagalnya lebih dikit istri saya tuh, karena dapat informasi dari saya. Dan alhamdulillah justru ketika kemudian menjalani proses seleksi, proses apa ya, persiapan buat lanjut studi, istri mulai menikmati, mulai menemukan mulai menemukan titik temunya gitu ya. Dan alhamdulillah dengan beliau sekarang mau S2, jadi baru dapat beasiswa LPDP-nya, justru alhamdulillah kan dapat pemasukan tambahan gitu ya. Kemudian juga apa, bisa saling support sama suami, karena kebetulan saya sama istri satu fakultas kuliahnya gitu ya. Jadi kita bisa bareng-bareng ke kampus bawa anak gitu. Jadi insya Allah selama kemudian kita dalam track niat yang lurus gitu ya, Allah permudah gitu. Dan itu bener-bener saya rasakan, termasuk ketika proses lanjut studi ini gitu kan. Wah, Masya Allah. Ini berarti ke kampus bareng-bareng bawa anak gitu nanti gantian jam jam kuliahnya gitu. Iya kan, kalau saya masuk semester 3, istri baru masuk semester 1, jadi cenderung longgar lah kalau saya perkuliahannya, karena tinggal tesis doang gitu. Oke ya, ini berarti contoh bahwa bisa kok ya, karena ini ada yang bisa gitu. Berarti ini bisa dipelajari dan di manage asalkan memang keduanya punya kemauan kuat ya untuk saling melanjutkan studinya gitu. Nah, semoga teman-teman yang pengen studi, nah, bisa nambah teman halal ya, yang support juga. Arafi, ini ada beberapa pertanyaan yang relate ya, yang izin saya bacakan boleh? Silakan. Ini dari Kak Ana underscore Nur. Izin bertanya, bagaimana pandangan dari Mas Raffi khususnya untuk perempuan yang masih kuliah semester awal-awal, tapi dari umur harus nikah? Apakah lebih baik stop kuliah dan lebih pilih nikah? Nah, ini kalau ini awal-awal kuliah nih. Iya, menarik ini. Dan alhamdulillah kalau udah kepikiran menikah, sebenarnya
menikah itu tidak ada batasan usia, tidak ada standar usia kapanpun gitu ya. Mau dia lagi kuliah, mau dia udah lulus, mau dia masih SMA bahkan gitu ya. Yang penting kemudian dia waktunya tepat gitu ya, ya menikah gitu. Karena mau kapanpun menikah, prosesnya ada ujiannya. Ketika menikahnya pun ada ujiannya gitu. Namanya juga masih hidup, pasti selalu ada ujian, termasuk dalam prosesnya. Jadi menikah itu sebenarnya bukan menunggu siap gitu ya, dan nggak ada standar siapnya bagaimana gitu ya, tapi justru menikah itu adalah yang penting niat yang lurusnya gitu, niat yang lurus kalau menurut saya ya, niat yang lurus, karena kemudian dengan niat yang lurus Allah yang akan memberikan jalannya, waktu yang tepatnya Allah yang akan menyediakannya gitu ya. Begitupun ketika saya kemarin ya nikah rencana semester 7, tapi saya merasa ada yang belum lurus niatnya nih, ngerasa mungkin karena hanya sekedar terinspirasi oleh guru yang hebat, muslim saya yang hebat, itu menikah setuju, ada gengsinya di situ gitu ya, ada gengsinya, ada ingin kelihatan kerennya gitu. Dan Allah kemudian belum mengizinkan di waktu itu gitu semester 7 dengan orang tua yang belum merestui gitu. Dan alhamdulillah justru saya nikah ketika di posisi lagi down-downnya banget gitu kan tadi ya, lagi beasiswa gagal berkali-kali, hijrah ke tempat yang dalam tanda kutip antah berantah gitu kan. Saya biasa di Bandung, kemudian Majalengka yang benar-benar pedesaan, hijrah ke sana gitu, dan di titik benar-benar pasrah ke Allah gitu, dan Allah baru kemudian berikan jalan jodohnya. Jadi intinya nikah itu bukan menunggu siap, nikah itu gak ada standar usianya kapan, karena kapanpun pasti ada ujiannya. Endingnya adalah bagaimana kita meluruskan niat, dan selama kita meluruskan niat, kita juga mempersiapkan diri, mempersiapkan segala hal menuju pernikahan. Gitu mungkin ya poinnya. Oke, baik ya. Pasti ada ujiannya apapun step yang akan dilalui. Nah, tapi yang paling penting adalah niatnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman walaupun kayaknya klise ya, niat lagi, tapi memang itu core-nya ya, itu intinya gitu. Kadang gitu ya kan, kadang niat lagi. Nah, nah ini menarik juga nih, relate juga nih. Kok tidak muncul? Ada pertanyaan, gimana caranya ngeyakinin orang tua untuk memilih nikah pas masih kuliah? Nah, ini mungkin pas istri antum waktu itu antum lamar gitu. Itu kan statusnya masih kuliah ya. Dan di semester akhir, dan banyak kasus yang menikah di semester akhir malah kuliahnya nggak tuntas. Adakah waktu itu keraguan dari Benar-benar. orang tua istri gitu? Gimana ini kuliahnya emang mau gimana gitu? Nah, ini yang menariknya dari istri saya. Salah satu saya yang bener-bener jadi klik juga ke istri. Karena dulu saya lihat istri itu karena memang orang tuanya single parent ya, tinggal ibu aja yang membersamai istri di rumah. Istri mampu memahamkan tuh dengan luar biasanya. Bahkan sampai dengan istri pun ikut ngaji. Ibu saya, ibu mertua saya, ibunya istri itu ikut ngaji, ikut halkoh gitu ya, ikut halkoh, bisa diajak ngaji. Dan ini yang salah satunya unik gitu ya, padahal dengan situasi di pedesaan gitu ya, dimana minim banget itu koneksi buat orang-orang jamaah yang ikut-ikut ngaji seperti itu, tapi istri saya mampu kemudian mengajak ibunya buat ngaji. Dan dengan pemahaman yang sudah ngaji tentunya terkait menikah, mindsetnya udah beda gitu. Dan alhamdulillah istri saya pun menunjukkan kesiapannya, termasuk ketika dia menjadi tulang punggung di rumahnya gitu ya, membersamai ibunya yang dioperasi dan sebagainya. Bahkan istri saya kebetulan bungsu, istri saya tuh bungsu, kakak-kakaknya itu udah nikah. Tapi kalau ada problematika berkaitan dengan keluarga, ibu mertua saya melihat justru istri saya lebih dewasa daripada kakak-kakaknya yang udah menikah gitu ya. Jadi dengan ditempatnya dia selama hidup ini gitu ya, sampai dengan semandiri itu, orang tuanya istri melihat kesiapan istri saya buat menikah gitu. Jadi semester 7 sambil skripsian, sambil bahkan waktu itu masih kerja gitu ya. Kerjanya juga nggak bukan hal yang simple gitu ya. Dagang apa, gas LPG, dagang berbagai hal gitu ya. Itu cewek tapi bawa gas LPG 8 di motor coba sendirian, gimana Bang gitu ya. Itu salah satu hal yang membuat saya takjub, dan itu pun yang memberikan apa ya,
restu dari ibunya bahwasanya istri saya siap untuk menikah. Gitu kan. Oke, baik ya. Berarti memang langkah untuk meyakinkan orang tua itu diantaranya ya memang bagaimana adab kita, perlakuan kita ya, dan sejauh mana kita bisa menampakkan kesiapan kita gitu ya di depan orang tua ya gitu ya. Ibaratnya berarti tes kelayakan gitulah ya. Oh, oke, jadi teman-teman semua yang mungkin belum dapat izin nikah, nah ini bisa jadi trik buat ngelabui orang tua diantaranya adalah mungkin stop dulu buat ngepost orang tua buat ngomong iya, tapi lebih kebuktiin gitu ya bahwa memang kita ini memang sudah Betul. siap menjalani peran seperti itu. Oke, nah ini menarik nih ya. Oke, nah kalau Arafi sendiri nih, banyak laki-laki memang yang berpikir ulang ketika mau menikah karena tanggung jawabnya yang begitu besar ya. Ini sebenarnya Hmm. sebuah sinyal yang bagus sih ketika seorang laki-laki itu memang khawatir tentang bagaimana dia nanti bertanggung jawab gitu kan. Berarti kan dia ada rasa ingin tanggung jawab. Nah, tapi kadang juga ada yang Hmm. berlebihan sampai akhirnya takut nikah. Nah, kalau Arafi sendiri waktu itu emang nggak takut tuh di usia yang masih muda ya, baru 24 tahun, masih 23 belum genap waktu itu. Terus baru lulus kuliah, ya berarti secara kerja juga ya baru seadanya gitu lah. Tabungan juga ya baru seadanya juga gitu ya. Dari orang tua juga ya nggak bisa support banyak gitu. Ditambah istri saat itu masih kuliah. Terus dari keluarga ya memang disupport penuh sama kerjaan istri gitu. Waktu itu ada nggak sih rasa takut gitu? Aduh nanti kalau saya ambil perempuan ini berarti saya kan harus tanggung jawab dengan banyak hal gitu. Nah terus gimana cara menaklukkan ketakutan itu? Apa sih yang jadi value yang Mas Raffi percaya gitu? Iya, terkait rizki gitu ya, kan rizki itu kata Allah pun memang kita tidak akan, jadi rizki itu gak usah dikhawatirkan, kita tidak akan wafat sampai dengan rizki itu memang selesai gitu ya, selesai untuk masing-masing makhluk gitu. Jadi rizki itu tidak usah dikhawatirkan, tapi tetap kan kita harus mengikhtiarkan, termasuk apalagi kita memasuki fase pernikahan, di mana kan pernikahan itu kita tadi disebutkan punya tanggung jawab menafkahi. Dan ketika waktu itu saya kemudian berani, saya waktu itu di Majalengka tinggal kerja di rumah Tafiz, itu gajinya itu UMR Majalengka tuh. Yang mana saya kan S1 Mapres gitu ya, alhamdulillah. eh, Harusnya kan bisa memiliki pekerjaan yang better lah gitu ya secara gaji, tapi justru saya memilih untuk ke Majalengka di rumah Tafiz karena memang tujuannya buat healing akibat down tadi ya, healing, pengen deket ke Allah gitu ya. Tapi secara finansial gaji justru kecil banget gitu ya, kecil banget. UMR Majalengka saya kasih tahu cuma 2 juta gitu ya. UMR Majalengka cuma 2 juta gitu, kecil banget, tapi saya berani gitu ya, bahkan kemudian menikahi istri dengan tabungan yang sangat minim, under 20 juta gitu ya, sangat minim banget. Bahkan istri saya kalau saya sampaikan justru gak ada tabungan sama sekali, tapi alhamdulillah selama kemudian kita niatnya lurus, lagi-lagi ini mungkin tadi disebutin klise gitu ya, bicara salah niat, tapi benar-benar ketika niatnya lurus untuk kemudian menegakkan agama Allah gitu ya, kan kita membangun rumah tangga tujuannya buat dakwah ya, membangun rumah tangga untuk kemudian memperluas Islam gitu ya. Eh, dan alhamdulillah kan kata Allah juga ketika kita menolak agama Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Benar-benar di situ Allah menolong urusannya gitu ya. Ketika nikah, proses itu ketika proses ta'aruf, banyak yang kemudian bayar hutang gitu. Halo, Arafi? Di saya videonya Arafi muter ya? Oh iya, disconnect ya. Oke, teman-teman semua kita tunggu dulu ya buat Arafi bisa join lagi.
Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan yang ingin diajukan, yang ingin ditanyakan, silakan buat bisa tanya langsung di question box ya. Utamakan yang relate juga ya dengan konten kita hari ini ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan teknis aplikasi atau gimana cara daftarnya, nah itu nanti teman-teman boleh DM aja. Nanti saya akan dibantu diarahkan oleh Mintoy. Kita tunggu dulu dari Arafi. Sepertinya ada kendala jaringan. Oke, gimana teman-teman? Dapat insight apa yang teman-teman rekam yang paling membekas nih selama hampir 40 menit tadi kita ngobrol dengan Arafi gitu. Ada nggak yang akhirnya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai kekhawatirannya untuk nikah atau kuliah gitu. Oke ya. Kayaknya belum join nih. Silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan sambil nunggu Arafi juga boleh ditanyakan ya. Tentang aplikasi juga boleh. Ya teman-teman yang mungkin baru join di Tarfal Indonesia ini insya Allah merupakan sebuah aplikasi pencarian pasangan sesuai dengan syariat. Kita sudah sejak 2019 sudah membersamai teman-teman semua dalam pencarian pasangan halalnya insya Allah. Jadi untuk prosesnya semuanya kita ikhtiarkan secara sistem agar terjaga kesyariannya, dan insya Allah dalam prosesnya nanti akan ada pendampingan gitu. Jadi nggak follow up berdua-duaan, tapi juga akan ada pendampingan dari admin, kemudian juga ada pendampingan dari ustadz ataupun fasilitator ta'aruf yang nantinya akan membantu teman-teman semua untuk prosesnya. Oke, ini Arafi kayaknya udah ada ya, saya request dulu. Oke, mana nih? Up. Nah, mangga Arafi. Nah, coba kirim requestnya dulu ya. Boleh minta request juga. Nah, mungkin teman-teman juga yang nikah tapi pas itu masih kuliah, boleh komen juga. Semua akan mudah jika diniatkan karena Allah. Wah, ini ya beberapa teman-teman komen nih. Dapat insight tentang niat ya. Niat sikang apapun kekhawatiran semua bermasalah dari niat. Betul ya. Kalau niatnya udah lurus, ada aja jalannya gitu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Oh, boleh Arafi, boleh request. Boleh request. Up to live. Masuk nggak undangan saya? Oke, masuk. Ah, Oke. Arafi, Saya pakai Arafi akun bisa dengar biasa. suara saya? Bisa Aman, dengar aman. suara saya? Ah, oke. Kedengeran? Tadi sempat terputus ya. Iya sinyal. Kayaknya saya habis kuota jadi nebeng dulu ke istri nih. Oke. Ini udah aman? Aman. Oke, baik. Tadi masih terputus pas jawab tentang sampai mana tadi? Masih ingat nggak? Bahas soal keuangan ya, Rizky ya. Betul. Iya, karena kan sebagai suami akhirnya tanggung jawab banyak hal itu. Ditambah istri juga saat itu tulang punggung keluarga, masih kuliah, Arafi juga baru mulai kerja. Tadi seperti disebutkan juga UMR-nya termasuk yang nggak gede-gede amat di wilayah itu. Nah, itu gimana tuh? Iya, betul. Jadi alhamdulillah ketika kemudian kita memahami prioritas dalam menikah dan alhamdulillah istri sama-sama paham, walaupun UMR minim, bahkan kemudian setelah menikah saya justru resign, saya memilih untuk membangun bareng istri karir gitu ya. Saya mulai bangun yayasan, mulai bangun bisnis bareng istri, walaupun itu jatuh bangun banget juga gitu ya prosesnya. Dan alhamdulillah selama itu jalani dengan baik sesuai syariat prosesnya,
Allah tuh ngasih jalannya. Termasuk makanya kemudian saya ketika anak pertama lahir, saya dapat beasiswa S2, hijrah ke Bogor, lanjut S2, istri pun sekarang dapat lagi. Jadi awal pernikahan emang agak berat gitu ya dengan rezeki, tapi karena yakin dan terus berikhtiar setiap kemampuan yang kita miliki. Mungkin dulu waktu di Majalengka agak susah kebayang kemana nih arah karir gitu ya, tapi ternyata Allah kemudian berikan jalannya itu dengan keterima sama-sama beasiswa S2, saya BPI, istri di LPDP gitu. Seperti itu Kang. Jadi intinya niat yang lurus lagi, itu memang agak klise tapi itu benar-benar poin penting. Lalu dijalani dengan yakin dan tetap sesuai dengan syariat Allah gitu ya dalam prosesnya gitu ya. Oke ya. Jadi memang ya bahwa kesulitan itu pasti hadir ya, nggak menafikan juga bahwa nggak tahu-tahu happy ending begitu aja gitu. Tapi memang ada ujian, tapi sabar akhirnya malah nemu jalannya sampai di kondisi sekarang gitu. Jadi ada ya teman-teman ya, yang kadang kita bikin konten ada yang komen gini, emang ada perempuan yang gitu gitu, mau nerima laki-laki dari nol gitu kan. Nah, menurut Arabi sendiri, kalau sekarang kan udah punya istri yang memang nerima, alhamdulillah gitu ya. Kalau pas dulu, sejauh mana ya proses ta'aruf itu membantu kita untuk memastikan bahwa calon kita itu mau dengan kondisi kita yang mulai dari nol tadi, Pas Raffi, Arafi. Iya, karena makanya alhamdulillah dalam Islam itu memberikan jalan gitu ya dalam kemudian proses mengenali. Jadi ta'aruf itu benar-benar jalan yang sangat-sangat powerful untuk kemudian mengenal istri. Ya dulu saya kan mendapatkan calon itu hasil saya screening sendiri, nyari sendiri gitu ya. Dari kenalan-kenalan, makanya dapatnya sesama UPI gitu. Walaupun sebelumnya saya belum kenal istri gitu. Eh, tapi ketika menjalani proses ta'aruf, saya minta tolong guru saya untuk menjadi satpamnya gitu ya, biar tetap sesuai syariat gitu, tidak khalwat, tidak ikhtilat. Dan di situ benar-benar mendapatkan keberkahan. Kan keberkahan itu jadatul khair ya, menambah kebaikan. Dan di situ benar-benar kebaikan tuh muncul pertama tentu dari saling mengenalnya, semakin tahu gitu ya. Akhirnya memberanikan diri untuk terus lanjut, termasuk bahkan ketika proses ta'aruf kan itu banyak banget ujiannya. Jadi ujian pranikah itu benar-benar real gitu ya. Yang awalnya saya sebelumnya itu nanya-nanya ke guru-guru, ketika udah dapet nih calon, guru-guru baru ngasih CV gitu ya. Dan itu nggak satu loh, banyak banget gitu ya. CV-CV calon akhwat banyak banget. Dan itu Mana yang bikin bagus lagi goyah. ya. Apa? mana ba- mana Iya, bagus lagi kok sayang. iya. Tapi kan kalau kita sedang menjalani proses dengan satu kan kita eh, harus memantapkan diri, dan memang itu ujiannya gitu. Dan dan kan di situ proses tadi tuh ya, ujian niat. Kalau niat kita lurus, selama memang calon kita yang sedang kita jalani ini sesuai dengan awalan tadi gitu ya, prinsip-prinsip sudah terpenuhi, maka kenapa harus belok gitu ya. Tadi itu ujian pranikah yang luar biasa, tapi karena itu ta'aruf, kemudian terus saya minta nasihat guru saya yang menjadi perantara, akhirnya gas terus lanjut dengan yang ini gitu ya. Jadi memang ta'aruf yang sesuai dengan Islam itu benar-benar membantu gitu ya dari segi mengenali diri, bahkan ketika kita melalui ujian-ujiannya gitu. Melalui ujian-ujian tadi, ujian calon yang lain gitu ya, kemudian ujian soal finansial, benar-benar Allah tuh menambah kebaikan di situ. Banyak kemudian orang-orang yang dulu saya hutangi, saya bahkan sampai lupa saya ngutang ke siapa, itu tiba-tiba bayar utang gitu ya. Benar-benar kebaikan datang gitu ya. Kemudian juga termasuk dari segi tadi dipermudahnya. 2 bulan kan itu dari awal mengenal 22 September, nikah 22 November, itu sangat singkat lah kalau saya lihat. Saya tahu bahkan kan saya Bandung, istri Majalengka gitu. Keluarga saya di Bandung, keluarga istri Majalengka, itu proses luar kota kan lumayan gitu. Tapi alhamdulillah Allah permudah dengan proses ta'aruf ini gitu. Ditambah kan istri saya kebetulan bercadar ya. Saya nggak tahu tuh wajah istri. Saya menjalani proses dengan calon istri yang saya nggak tahu wajahnya gitu ya. Tapi saya lihat sekedar foto gitu ya. Kemudian lihat yang kedua pas nazor. Agak beda nih antara foto dengan nazor gitu. Agak beda. Tapi alhamdulillah. Cara mana? Foto atau langsung Tapi, nih? tapi
alhamdulillah sama-sama cantik gitu ya. Sama di foto cantiknya begini agak beda, tapi ketika ketemu langsung cantiknya lebih cantik lagi gitu ya, alhamdulillah. Jadi itu yang kemudian makin memantapkan hati untuk gas terus gitu ya sampai dengan nikah. Gitu Kang. Oke, baik ya. Nah, ini pertanyaan menjelang pertanyaan terakhir dan ini cukup penting sih pertanyaan ini. Di tengah segala peran yang harus Arafimban ya, punya yayasan, bangun bisnis juga, masih kuliah S2, bapak baru, bapak siaga juga karena istri mau lahiran, istri juga masih S2 gitu. Pasti pernah nggak sih ngerasa capek gitu? Dan pas capek tadi, apa sih yang jadi motivasi lebih buat kayak terus produktif gitu? Iya. Eh, emang dunia itu kan memang tempatnya capek ya. Jadi justru kalau kita gak ngapa-ngapain, kita eh, melalaikan banyak hal kalau kita gak ngapa-ngapain. Padahal kan setiap detik itu akan dihisap. Jadi justru alhamdulillah ketika saya dan istri sama-sama dalam aktivitas-aktivitas walaupun capek, tapi selama itu kemudian memang tujuannya jelas, kebaikan untuk Allah, kita nikmati gitu ya. Dan alhamdulillah eh, nikmatnya dalam menjalani capeknya itu Allah balas dengan banyak hal kebaikan tadi. Terus kemudian karena sama-sama bareng-bareng sama istri, kadang-kadang nggak ngerasa capek gitu ya, nggak ngerasa capek. Jadi bener-bener istri itu kerota ayun ya, di samping anak, istri pun kerota ayun. Termasuk ketika misal kita lagi capek pulang ke rumah, istri kemudian menyambut, membersamai, kan itu capek kan, hilang. Apalagi sekarang ada anak gitu ya, wah itu makin makin masya Allah gitu ya. Seneng, justru capeknya hilang dengan seketika gitu ya. Dan intinya tadi ketika kemudian kita capek-capek dalam beraktivitas, selama kemudian kita menjalaninya itu enjoy, menikmati, dan istri anak ini makanya disebut kerota ayun, itu yang membuat aktivitas kita semakin enjoyable gitu ya, semakin bisa kita rasakan apa ya, kenikmatannya gitu. Capek kalau kita mindsetnya itu adalah untuk ya, intinya capek itu kita convert jadi sebuah hal yang memang memuaskan, ditambah dengan adanya istri dan anak, itu akan apa ya, justru jadi momen romantis gitu ya, momen bonding, momen romantis, momen kemudian semakin kenal dengan anak gitu ya, momen kemudian mengenalkan anak dan istri ke medan dakwah, momen kemudian mengenalkan istri dengan berbagai apa ya, problematika kehidupan gitu, dan itu jadi nilainya pahala gitu. Jadi Pak, insya Allah capeknya itu gak ada yang sia-sia gitu Kang Zaki. Oke, baik ya. Jadi bukannya Araf ini robot, capek mah tetap capek. Tapi perspektif tadi lah ya, sudut pandang tadi yang akhirnya merubah sesuatu yang kalau dari sudut pandang lain itu jadi beban ya, nikah itu jadi beban, capek ngurusin anak, nanggung orang lain gitu kan. Ketika dirubah mindsetnya, set, nah ternyata malah bisa jadi boosting semangat teman-teman. Jadi memang tergantung banget dengan niat tadi dan juga cara pandang kita ya dalam melihat sesuatu. Nah, oke, penting banget. Oke, hampir 1 jam kita ngobrol sama Arafi, dan memang kalau 1 jam nanti ketutup sendiri. Nah, sebelum 1 jam mungkin dari Arafi ada pesan nih buat teman-teman yang masih ikhtiar dalam ta'arufnya, khususnya mungkin yang agak khawatir ya kalau nanti menikah pendidikannya akan berhenti. Nah, kalau dari Arafi sendiri gimana nih? Ada pesan apa buat teman-teman? Ya, jadi jangan khawatir teman-teman. Tadi poinnya tentang nikah itu mau kapan pun pasti ada ujiannya. Ketika kita menjalani setiap amanah apapun, kuliah, kerja, atau mungkin ketika jadi anak yang kemudian menanggung kayak apa, generasi sandwich gitu ya. Kalau memang udah momentum yang tepat dari kata Allah, ya kita akan diberikan jalannya, dan tetap pasti ada ujiannya gitu. Kapanpun waktunya pasti ada ujiannya, tapi selama kemudian memang Allah itu memberikan waktunya di waktu yang tepat itu, insya Allah Allah juga yang akan mempermudah. Jadi makanya poinnya itu harus kembali ke Allah dalam
dalam kemudian menentukan waktu, menentukan siapa, menentukan bagaimana, itu harus poinnya kembali ke Allah. Itu yang pertama. Terus dalam menjalankan itu semua, artinya mempersiapkan niat, mempersiapkan calonnya siapa, dan mempersiapkan bagaimana tahu cara-caranya, kita harus mempersiapkan diri gitu ya. Kan tadi mempersiapkan ini itu harus mempersiapkan diri dari segi keilmuannya. Kalau disebut yang ada sakofiyahnya gitu ya, keilmuan, kemudian mempersiapkan iktisodiyahnya itu finansial, mempersiapkan jasadiahnya mental dan juga jasmani gitu ya, mempersiapkan ruhiyah gitu ya, tentang keyakinan, keimanan gitu, mempersiapkan apalagi termasuk pengondisian keluarga gitu ya. Kadang-kadang itu keluarga juga eh, terkait misal saya nikah pengen invisal nih, itu kan harus dikondisikan. Keluarga yang belum paham terkait konsep walimah yang sesuai syar'i itu juga dikondisikan. Jadi semua itu kita persiapkan selama kita juga menjalani proses meneruskan niat, menemukan calon gitu ya, dan juga memahami bagaimana caranya gitu. Dan itu semuanya harus kembali kepada Allah gitu, Kang Zaki. Oke, baik ya. Closing statement yang sangat lengkap ya. Menikah itu kapanpun ada ujiannya, tapi yang paling penting adalah bagaimana ikhtiar kita untuk mempersiapkannya dengan matang, mulai dari sekarang. Arafi, terima kasih banyak. Jazakallah khair atas kebersamaannya malam hari ini dan sudah berkenan ngobrol bareng Tarkol Indonesia. Insya Allah semoga nggak kapok ya. Nah, teman-teman semua, ya nonton malam hari ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada insight yang bagus yang mau di-share silakan, boleh share juga tag Tarvolen Indonesia dan juga @mraffi Anggara ya. Nanti kita repost juga. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua dan kita doakan Arafi semoga kuliahnya lancar, keluarganya dijadikan Amin. sakinah mawaddah warahmah dan juga Amin. semoga diberikan kelancaran untuk menyambut anak yang kedua, insya Allah. Arafi, Amin. saya dari Tarfal Indonesia mengucapkan banyak terima kasih. Salam buat keluarga, teman-teman semua. Semoga dimudahkan ikhtiarnya. Kita tutup sama-sama dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, doa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ya. Syukran Kang Zaki dan teman-teman. Sama-sama.